wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang port security. Teman-teman, apa sih itu port security? Port security adalah fitur keamanan pada switch jaringan yang digunakan untuk membatasi dan mengontrol perangkat yang terhubung ke suatu port switch berdasarkan alamat MAC address. Nah, fitur ini bekerja dengan cara menentukan MAC address tertentu yang diizinkan menggunakan port tersebut, sehingga perangkat asing atau tidak dikenal tidak bisa sembarangan terhubung ke jaringan. Port security bertujuan untuk mencegah akses tidak sah, mengurangi risiko pencurian data, serta melindungi jaringan dari serangan seperti MAC flooding. Nah, jika terdapat perangkat yang melanggar aturan yang telah ditentukan, switch dapat memberikan tindakan tertentu seperti memblokir akses, menonaktifkan port, atau hanya memberikan peringatan sesuai konfigurasi keamanan yang diterapkan. Teman, selanjutnya ada macam-macam port security. Yang pertama ada static secure MAC address, yaitu MAC address dimasukkan manual oleh administrator, hanya perangkat yang terdaftar yang bisa terhubung. Yang kedua ada dynamic secure MAC address, yaitu switch mempelajari MAC address secara otomatis, tetapi data akan hilang pada switch restart. Yang ketiga ada sticky secure MAC address, yaitu switch mempelajari MAC address otomatis lalu menyimpannya pada konfigurasi switch sehingga lebih praktis dan aman. Ada violation mode pada port security. Violation mode adalah tindakan yang dilakukan switch ketika terjadi pelanggaran keamanan. Misalnya ada perangkat asing yang mencoba menggunakan port. Yang pertama ada protect. Mode protect akan membuat switch menolak semua paket yang berasal dari MAC address yang tidak dikenal atau melebihi batas MAC address yang diizinkan pada port. Paket tersebut langsung dibuang oleh switch tanpa memberikan pesan peringatan atau notifikasi kepada administrator. Kedua ada restrike. Mode restrike bekerja hampir sama dengan protect, yaitu menolak paket dari perangkat yang tidak dikenal, namun bedanya switch akan mencatat pelanggaran tersebut dan mengirim notifikasi atau log kepada administrator jaringan. Ketiga ada shutdown. Mode shutdown adalah mode default dan paling aman pada port security. Jika terjadi pelanggaran, maka port akan langsung dinonaktifkan secara otomatis oleh switch dan masuk ke kondisi error disable. Teman-teman, di sini kita akan langsung mengimplementasikan port security di Cisco Packet Tracer. Kita akan langsung mengimplementasikan port security di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Di sini saya sudah kasih IP di masing-masing server ya teman-teman. Sudah kasih IP. Setelah itu di sini saya akan membagi beberapa bagian untuk server. Membagi yang pertama server 0 itu akan server 0 akan masukkan server 0 itu akan saya gunakan untuk mode violation shutdown. Server 1 itu violation protect dan server 2 yaitu violation restrict. Teman-teman, yang pertama di sini saya akan masuk ke CLI. Klik enter, setelah itu kita masukin enable konfigurasi terminal. Setelah itu kita akan masuk ke interface FA. Karena di sini saya akan menggunakan server 0, jadi kita akan menggunakan FA 01 ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke switch mode access ya teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke switch port security-nya ya teman-teman.
secure security, terus kita pakai tanda tanya teman-teman. Nah setelah itu bakal muncul seperti ini ya teman-teman. Sini yang pertama kita akan, sini ada ID, MAC address, maksimum, dan violation. Nah setelah ini kita akan masuk ke mode ini ya teman-teman, ke MAC address atau secure MAC address. Dulu kita masuk ke MAC address ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan masukin MAC address-nya dengan cara yang pertama kita masuk ke server. Setelah itu kita masuk ke base Ethernet ya teman-teman. Sini ada MAC address-nya ya teman-teman. Setelah itu kita copy, kita langsung masuk lagi ke switch. Setelah itu kita paste. Nah setelah paste itu kita akan langsung enter ya teman-teman. Ini ada yang salah teman-teman, harusnya security teman-teman, security MAC address. Setelah itu kita klik paste, setelah itu kita enter. Nah setelah itu kita akan masuk ke mode maksimum ya teman-teman. Kita masuk switch port security. Maksimum. Nah oke teman-teman, di sini maksimum itu adalah batas maksimal device yang bakal kita pakai ya teman-teman. Sini batas maksimum yang saya pakai itu 1 ya teman-teman, karena sini saya akan menggunakan server 0 saja. Nah setelah itu kita klik enter. Setelah itu kita akan masuk ke switch port, ke mode violation ya teman-teman. Violation, kita pakai tanda ya teman-teman. Nah sini ada macam-macam mode violation. Yang pertama ada protect, strike, dan shutdown. Dan di sini saya akan yang pertama-tama saya akan menggunakan violation mode shutdown ya teman-teman. Kita klik aja shutdown. Nah setelah itu kita akan masuk untuk melihat portnya itu teman-teman dengan the show port interface EVA 01 teman-teman. Kita klik. Nah sini akan ada ya teman-teman, di sini ada port statusnya itu score up. Terus di sini violation modenya itu shutdown ya teman-teman. Setelah itu ada maksimum MAC address-nya itu 1 ya teman-teman, berarti sudah aman. Nah setelah itu kita akan coba memindahkan konektivitas, memindahkan si kabel ini ke VC ya teman-teman, ke VC 0. Ini kita akan coba. Ini saya akan langsung coba untuk mengirim pesan ya teman-teman, dari VC 0 ke server 2 ya teman-teman. Nah hasilnya itu bakal gagal ya teman-teman. Terus ini akan mati ya teman-teman si kabelnya, karena di sini kita menggunakan konfigurasi shutdown, itu artinya mematikan ya teman-teman. Sini kita akan coba untuk no shut. Kita akan coba lagi untuk mengirim. Hasilnya juga akan tetap sama ya teman-teman, akan gagal. Terus gimana kalau misalnya hackernya itu mikir, tinggal pakai perintah no shutdown untuk menyalakan kembali. Nah sekarang kita akan coba, tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu dia pada violation. Jadi seperti itu pada violation mode
shutdown ya teman-teman. Di sini saya akan lanjut ke mode violation mode protect ya teman-teman. Ini kita akan pindahkan dulu ya teman-teman. Kita akan pindahkan lagi. Untuk mengembalikan ininya itu, setelah itu dengan kita masuk kembali, kita masuk ke interface FA01. Setelah itu kita nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita matiin dulu, terus kita nyalain ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba untuk mengirim pesan. Hasilnya bakal successful ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke mode protect ya teman-teman. Oke, sini. Kita akan masuk ke interface FA. Di sini server satu itu menggunakan FA02 ya teman-teman. Kita masuk ke FA02. Setelah itu kita masuk ke mode akses dulu ya teman-teman. Switchboard. Sini kita akan masuk ke MAC address terlebih dahulu ya teman-teman. Switch port security. MAC address kali ini di sini kita ada dua ya teman-teman. Sini kita akan coba untuk tanda tanya dulu. Nah, teman-teman di sini ada dua MAC address. Yang pertama ada menggunakan manual dan ini harus pakai address switchboard port statis ke sini itu yang manual ya teman-teman, diisi manual tadi. Sedangkan yang kedua itu mode sticky, yaitu otomatis. Sedangkan yang kedua itu mode sticky ya teman-teman, atau otomatis. Nah, teman-teman, untuk ini kita akan coba masuk lagi ke switchboard. Itu dengan yang pertama itu kita nulis ulang dulu ya teman-teman. Security. Jadi kita masuk lagi ke switchboard. MAC address ya teman-teman. MAC address. Sini kita akan coba menggunakan mode yang kedua ya teman-teman, itu sticky. Sini kita akan coba untuk enter. Setelah itu kita akan masuk ke violation ya teman-teman. Switchboard port security violation. Nah, di server yang pertama ini kita akan, yang satu itu kita akan menggunakan violation protect ya teman-teman. Violation protect. Setelah itu kita akan coba untuk lihat ya teman-teman, to show port FA02 ya teman-teman. Maaf teman-teman, to show port interface FA0. Teman-teman, di sini kita bisa lihat sticky MAC address-nya itu masih 0, terus address-nya juga masih belum ada ya teman-teman. Untuk melihatnya kita akan coba untuk
mengirim pesan terlebih dahulu ya teman-teman, dari server 1 ke server 2. Sini kita akan coba lihat lagi teman-teman. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat bahwa sticky MAC address-nya itu sudah ada ya teman-teman, satu. Terus MAC address-nya juga sudah ada teman-teman. Untuk cek apakah MAC address-nya benar atau tidak, kita bisa lihat ke server. Kita lihat. Lalu kita lihat di Fast Ethernet. Ini teman-teman, 0, 10, 11, 1, A9, 17, 8. Kita lihat apakah benar. Sama ya teman-teman. Setelah itu teman, sini kita akan coba untuk pindahkan. Nah, oke teman-teman, di mode Protect ini juga sama ya teman-teman, tidak akan berfungsi. Meskipun, nah di mode Protect ini juga sama teman-teman, tidak akan bisa berfungsi meskipun ininya sudah hijau ya teman-teman. Sini kita akan coba untuk mengirim pesan. Oke, kita delete ya teman-teman. Dari VC0 ke server 0 saja. Nah, hasilnya akan gagal ya teman-teman, karena dari VC0 ini kita tidak bisa mengirim paket atau data ke switch ya teman-teman. Ini kita akan coba untuk VC0 ke server 2 ya teman-teman. Hasilnya juga akan tetap gagal ya teman-teman. Jadi itu dia pada violation. Jadi itu pada violation ya teman-teman. Sini kita akan pindahkan lagi teman-teman. Kita akan lanjut ke sini kita akan lanjut ke server 2 ya teman-teman, ke violation restrict ya teman-teman. Sini kita akan masukin interface FA01. Sini kita menggunakan interface FA03 ya teman-teman. Setelah kita masuk ke switch mode access. Setelah itu kita masuk ke switch port security ya teman-teman. Setelah itu kita masuk ke teman-teman, harusnya kita lupa memakai tanda tangannya ya teman-teman. Switch port datanya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke switch port security MAC address ya teman-teman. Ini kita akan menggunakan mode seperti Protect ya teman-teman, yaitu MAC address sticky. Jadi kita masuk ke switch port security violation ya teman-teman. Violation. Nah, sini kita yang terakhir akan menggunakan violation restrict ya teman-teman. Restrict. Kita akan coba lihat to show port interface FA03 teman-teman. Nah, teman-teman, sini kita bisa lihat bahwa sticky MAC address-nya itu masih 0 dan MAC address-nya juga masih belum bisa kita lihat ya teman-teman. Oke, caranya itu kita sama seperti tadi ya teman-teman, yaitu dengan mengirim pesan dari server 2 misalnya ke server 1. Kita akan coba masuk lagi. Setelah itu kita
akan coba untuk ketik lagi teman-teman, to show port interface FA0 ya teman-teman. Nah, hasilnya sini stickingnya itu sudah ada ya teman-teman. Terus di sini juga MAC address-nya sudah bisa kita lihat gak 00 lagi ya teman-teman. Ini kita akan coba samakan MAC address-nya. Kita lihat di sini itu 00D0 9792 322C. Sini kita lihat sama ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita akan coba pindahkan lagi ini ke PC ini ya teman-teman. Sini PC itu dianalogikan sebagai PC hacker ya teman-teman. Oke teman-teman, sini saya akan coba untuk mengirim pesan dari PC 0 ke PC ke server 1, dan hasilnya itu bakal gagal ya teman-teman. Sini kita akan coba lagi. Hasilnya akan tetap gagal ya teman-teman. Tapi di sini kita akan coba lihat to show port interface FA03 ya teman-teman. Nah, sini kita akan lihat security violation count, yaitu seberapa banyak PC tadi mengirim pesan ke server-server yang lainnya teman-teman. Sini kita akan coba ya teman-teman, kita akan mengirim pesan dari PC 0 ke server 0, setelah itu dari PC 0 ke server 1. Sini kita akan lihat apakah bakal berubah atau tidak teman-teman. Hasilnya akan berubah ya teman-teman. Dari yang tadinya 2 akan jadi 4 karena tadi kita tambahkan untuk mengirim pesan dari PC 0 ke server 0 dan dari PC 0 ke server 1 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja konfigurasi mengenai Vault Security dari saya.